Bersoraklah bagi Tuhan, tinggikanlah namanya. Dia Allah yang perkasa, selalu menuntun kita dengan firman-Nya. Kini firman-Nya akan disampaikan dari Amsal 24 ayat 13 sampai 22. Sebelum membaca dan merenungkan firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, terangi jalan hidup kami dengan terang firman-Mu, supaya kami tidak berjalan menurut kegelapan dunia ini, tapi kami berjalan menurut terang Tuhan. Dan karena itulah maka kami akan baca renungkan firman, biar Roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman. Ke dalam kuasa-Mu Bapa hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan baca firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 24 ayat 13 sampai 22. Begini dikatakan. Anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat. Lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja. Jangan melawan terhadap kedua-duanya, karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana. Dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka? Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, Kitab Amsal berisikan tentang nasihat, didikan, dan pengajaran yang disampaikan oleh Raja Salomo kepada umat Tuhan, supaya umat berpikir, berucap, dan bertindak dengan arif dan bijaksana berdasar hikmat Tuhan. Hikmat bersumber dari Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Tuhanlah sumber hikmat, dan karena itu untuk mendapatkan hikmat umat harus hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7a. Umat harus menempatkan Tuhan segalanya dalam hidup ini. Menghargai, menghormati, kagum, dan mentaati dengan setia segala perintahnya. Maka umat akan memperoleh hikmat dan pengertian yang akan menuntun menjalani hidup ini dan meraih masa depan yang baik. Hikmat berawal dan bersumber dari Tuhan. Kata hikmat dari bahasa Yunani Sophia dan dari bahasa Ibrani Hokma. Artinya cara seseorang menghadapi, mengelola, menata dan menyelesaikan masalah dengan baik, benar, cerdas, bijak, dan tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Hikmat sangat penting, sangat berguna, dan menentukan kehidupan umat. Karena itu, dalam bacaan firman saat ini, hikmat digambarkan bagaikan madu, sangat dibutuhkan dalam tubuh. Umat diajak untuk berusaha, mencari, seperti mengejar harta terpendam. Amsal 2 ayat 4. Umat diajak untuk mendapatkan dan memakan, memanfaatkan. Sebab hikmat sangat baik, sangat berguna untuk tubuh. Apabila mendapatkan hikmat, maka ada masa depan dan harapan tidak akan hilang. Amsal 24 ayat 13 dan 14. Orang yang memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, perak, batu permata. Tidak ada yang dapat menyamainya. Bandingkan Amsal 1 ayat 13 sampai 15 dan pasal 16 ayat 16.
Umat diingatkan dan diajak agar jangan mengintai, jangan mengamat-amati, mencari-cari kelemahan dan kekurangan orang benar. Jangan merusak dan merampok rumahnya. Sebab sekalipun ia jatuh berkali-kali, ia akan bangun kembali. Sebaliknya, orang jahat akan hancur oleh malapetaka. Ayat 15 dan 16. Jangan senang dan bergembira kalau musuh mengalami kesusahan atau mendapat celaka. Sebab perbuatan yang demikian dianggap jahat di mata Tuhan. Ayat 17 dan 18. Malahan umat diajarkan, jikalau musuhmu lapar, berilah dia makan. Jikalau ia haus, berilah dia minum. Amsal 25 ayat 21 dan juga dilihat dalam Roma 12 ayat 20. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Dikatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Karena itu jangan marah kepada orang yang berbuat jahat, sebab orang yang berbuat jahat tidak ada masa depan. Pelitanya akan padam. Ayat 19 dan 20. Apa yang dilakukan oleh orang yang berbuat jahat semua sia-sia, tidak berguna dan akan menyiksa diri sendiri. Sebab barang siapa menabur dalam kejahatan, dia akan menanggung akibatnya. Karena itu umat diajak untuk melakukan kebaikan, melakukan kebenaran dengan hidup takut akan Tuhan, menghargai dan menghormati Tuhan, taat dan setia melakukan perintah Tuhan. Dan hal itu terimplikasi menghargai dan menghormati raja atau pemimpin agar terhindar dari bencana dan kehancuran. Ayat 21 dan 22. Hidup takut akan Tuhan itu nyata dalam ketaatan dan kepatuhan pada pemerintah atau raja. Sebab pemerintah berasal dari Allah. Pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Roma 13 ayat 1 dan 2. Takut akan Tuhan dan pemerintah itulah tanda dari hidup orang berhikmat. Dan hidup demikian akan menikmati ketenangan, ketentraman, dan masa depan yang baik. Hikmat tidak akan membuat engkau jatuh. Itulah tema khotbah ini. Jemaat Maha Tuhan, hikmat sangat penting, sangat dibutuhkan dalam hidup kita. Karena itu kita diajak untuk berusaha, mencari, mengejar, mendapatkan dan mempergunakan hikmat dalam berpikir, berucap dan bertindak supaya semua yang kita pikirkan, ucapkan dan lakukan bersumber dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Hidup yang demikian memiliki kepastian, ada harapan yang tidak pernah hilang, ada masa depan yang baik. Orang berhikmat tidak akan mencari-cari kelemahan dan kekurangan orang lain. Tidak akan bersuka cita apabila musuhnya mendapat celaka. Tidak akan marah dan iri kepada orang fasik. Tetapi akan tetap melakukan yang baik dan benar. Tetap hidup takut akan Tuhan. Menghargai dan menghormati para pemimpin. Dengan taat dan setia. Melakukan segala peraturan dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadilah orang berhikmat. Orang berhikmat tidak mudah menyerah, tidak dapat dilemahkan dan dikalahkan oleh penderitaan hidup. Kalau ia jatuh berkali-kali, ia akan bangkit kembali. Hikmat tidak akan membuat engkau jatuh. Sebaliknya, orang yang tidak berhikmat, orang fasik, orang jahat, mereka akan jatuh, pelita akan padam, dan tidak punya masa depan. Untuk itu, sebagai umat Tuhan,
Buktikanlah bahwa kita adalah orang berhikmat, sehingga cara hidup kita bermakna bagi sesama, dan datangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sumber hikmat, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah diberitakan. Bila kebenaran firman ini memperlengkapi kami semua yang dengan taat tekun mengikuti pelayanan ini. Biarlah pelayanan ini sungguh-sungguh diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga dari pelayanan firman ini kami akan sungguh-sungguh menjadi orang yang berhikmat. Sehingga kami akan menikmati penuh harapan. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Damai sejahtera Allah menyertai, menolong, dan memberkati saudara kini sampai Maranatha. Amin. Trims.